Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini, karena Engkau tetap setia menuntun dan memberkati hidup kami, khususnya pada hari ini. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, pokok renungan kita pada malam ini ialah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sehubungan dengan pokok tersebut, saya mengajak kita untuk membuka dan membaca pertama Samuel pasal 7, ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara, teks ini adalah bagian dari perjalanan hidup umat Israel yang dipimpin oleh Samuel. Samuel menyuruh umat Israel berkumpul di satu tempat yang bernama Mispa. Mispa adalah tempat yang dipilih Samuel untuk berperang melawan bangsa Filistin. Mereka berperang untuk membela dan mempertahankan kedaulatan umat Israel dari kekuasaan bangsa Filistin. Pertempuran di Mispa itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Dalam ayat 10 tertulis, "Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Di jalan antara Mispa dan Yesana, Samuel bersama umat Israel berhenti untuk beristirahat. Sambil beristirahat, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya, lalu menamainya
Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu tersebut adalah tugu peringatan dan pengakuan bahwa Tuhan telah menolong perjalanan hidup mereka sejauh ini. Mulai dari penyembelihan tabut Tuhan oleh bangsa Filistin kepada mereka, perlindungan Tuhan, pengampunan dosa, dan kemenangan dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Semua momen tersebut diyakini oleh Samuel dan umat Israel sebagai bukti pertolongan Tuhan. Batu yang didirikan oleh Samuel bukan sekedar tugu peringatan. Kata-kata Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita, bukan slogan yang kosong, melainkan satu pernyataan iman, satu kredo atau pengakuan iman Samuel dan umat Israel, bahwa hanya karena pertolongan Tuhan mereka bisa mengalami keberhasilan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, berkaca pada perjalanan hidup umat Israel di bawah kepemimpinan Samuel, kita pun bisa melihat banyak momen dalam perjalanan hidup kita, di mana kita bisa berhenti sejenak untuk merenung tentang hidup yang sedang kita jalani. Saya sebut beberapa di antaranya. Misalnya, hari ulang tahun, hari pernikahan, kelahiran anak, lulus ujian, sembuh dari penyakit, adalah momen-momen penting untuk merenung. Apakah semua itu terjadi dengan sendirinya? Atau ada satu kuasa yang tak kelihatan yang memungkinkannya terjadi? Belajar pada Samuel dan umat Israel, kita pun bisa membuat pernyataan, kredo atau pengakuan iman, bahwa hanya karena pertolongan Tuhan kita bisa mengalami semua momen tersebut. Sebagai umat Allah dalam Yesus Kristus yang percaya akan kuasa dan kasih Allah yang besar, seharusnya setiap hari ada saat di mana kita berhenti sejenak untuk merenung. Seperti pada malam ini, sebelum kita beristirahat, kita patut mengucapkan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa pergumulan datang silih berganti, namun kita sudah berhasil melewati semua itu dengan selamat. Tuhan sudah menolong kita sejauh ini. Pertolongan Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan amat menghargai hidup kita. Kita pun jadi merasa bahwa hidup ini patut dihidupi. Ada satu peribahasa Latin yang terkenal yang berbunyi, Carpe diem, artinya petiklah hari. Maksudnya, manfaatkanlah hari. Jangan sampai ada hari yang terlewat sia-sia tanpa arti. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan perjalanan kita. Tuhan masih menerbitkan matahari. Kita masih bernafas. Tuhan masih memberi umur. Mari kita beri isi dan arti pada hari-hari hidup kita. Mari kita syukuri hari-hari pemberian Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan memperdengarkan firman-Mu kepada kami pada malam ini. Kami mohon,
Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar kami tetap menyadari dan tetap mengakui bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, kami boleh mengalami berbagai momen yang baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, lindungilah kami semua pada malam ini. Lindungilah orang tua kami, anak cucu kami, pemerintah dan bangsa kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang berjerih lelah merawat mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.